Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصلين إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلمه في الدارين آمين قال. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehat wal afiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya buat kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah hidupkan hati kita, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini kita akan bahas tentang taubat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taubatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Taubat itu wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi hukum bertaubat kepada Allah adalah wajib. Sebab di antara kita enggak ada yang bersih daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kita untuk bertaubat setiap hari. Bertaubat itu setiap hari. Ya, karena setiap hari, setiap menit bahkan kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi sirri wal alaniyah. Baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi taubat itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Faqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Wal amru lil wujub, maka tubu itu adalah fi'lul amri, perintah. Maka tiap-tiap perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubat itu adalah hukumnya wajib bagi kita, ya, yang setiap hari melakukan kesalahan dan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah berkata, wala takunu kalladzina nasullaha, dan jangan sekali-kali kalian melupakan Allah. Ya, terkadang kita lupa bahwa diri kita ini ada yang melihat, ada yang memandang,
siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ucapan kita ada yang mendengar, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kelakuan kita, amal kita, mau baik mau buruk, itu ada yang pandang, ada yang melihat, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan wala takunu kalladzina sullaha, maka jangan sekali-kali kamu melupakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tuh kita itu, bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah. Jangan dilupain Allah. Baik urusan rumah tangga, urusan dagang, urusan bisnis, urusan politik, urusan ekonomi, urusan sosial, ya begitu. Jangan pernah kita sekali-kali lupakan Allah. Ya, seolah-olah Allah nggak ada begitu. Biasanya kan begitu-gitu. Kita ingat Allah kadang kalau lagi susah, lagi senang-senang, ingat Allah nggak kira-kira? Enggak. Maka mau apapun keadaan kita, mau dalam keadaan susah atau dalam keadaan bahagia, tetap jangan pernah lupakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ansahum anfusahum, karena kalau kita lupakan Allah, Allah bakal melupakan kita. Ya, kalau kita nggak ingat Allah, melupakan adanya Allah, maka Allah akan melupakan kita, dilupain kita sama Allah. Sama di masa bodoh ini. Kalau kita masa bodoh sama Allah, Allah juga masa bodoh sama kita. Kalau kita acuh tak acuh sama Allah, maka Allah pun acuh tak acuh juga sama kita. Ya. Ulaika humul fasiqun, maka mereka lah termasuk orang-orang yang fasik. Ya. Jadi orang yang fasik itu adalah orang-orang yang melupakan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita punya bola mata, punya badan, punya rezeki, setiap hari makan, minum, nafas, itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya langit, adanya bumi, begitu, adanya lautan, itu keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang fasik. Fasik kalau kata orang tua, fasik itu artinya orang yang durhaka. Ya, orang yang melupakan Allah adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah Allah. Ya, dalam keadaan apapun tetap harus ingat Allah. Mau lagi bahagia, apa lagi duka, ya tetap harus mengingat Allah, dan jangan sekali-kali kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fasiku ala nau'aini. Fasik itu ada dua arti. Yang disebut dengan fasik itu ada dua arti. Fasikun kafirun wa fasikun fajirun. Yang pertama ada fasik dari golongan kafir dan fasik dari golongan muslim tapi yang fajir, yaitu yang berbuat durhaka dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal fasikul kafiru huwa man lam yu'min billah wa rasulahu wa kharaja anil hidayati wa dakhala fid dalalati. Yang disebut dengan fasik dari yang kafir itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ya, fasik dari orang kafir, kedurhakaan dari orang-orang kafir, fasik dari golongan kafir. Mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Wa kharaja 'anil hidayah, dan mereka tidak punya hidayah dari Allah. Ya, keluar hidayah dari diri mereka, nggak punya hidayah dari Allah. Wa dakhala fid dalalati, dan mereka masuk pada kesesatan. Ya, begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa fasakha an amri rabbih, mereka fasik durhaka daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah nggak usah diomongin dah. Orang kafir fasik, udah pasti nggak dapat hidayah dari Allah, ya nggak beriman kepada Allah, dan juga nggak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fasikul fajir, dan yang kedua adalah fasik yang fajir. Orang fasik tapi dari kaum muslim. Huwallazi yashrabul khamara, mereka yang minum khamar, minum minuman keras, ya.
wa ya'kulul harama, dan mereka memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuzanni wa ya'sillaha ta'ala, dan mereka berzina dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruju min tariqil ibadah, dan mereka keluar daripada jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadkhulu fil maksiyat, dan mereka masuk kepada kemaksiatan, wa la ya'ti bisyirki, tapi mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan fasik yang fajir itu mereka berbuat dosa kepada Allah. Mereka minum khamr, mereka makan yang haram, ya, kemudian mereka berzina, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ya'ti bisyirki, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fajir yang fasik yang fajir gitu. Tapi kalau dia udah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang repot. Ya, begitu. Jadi fasik yang fajir itu mereka berbuat dosa tapi tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya yaitu antara orang yang fasik kafir dengan fasik fajir. Annal fasiqal kafira la yurja ghufranuhu illa bisyahadati wat taubati qabla mautih. Orang yang fasik yang kafir tidak dapat harapan diampunkan dosanya kecuali dia bersyahadat dan bertaubat sebelum kematiannya. Kalau orang kafir ya mau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya gak bakal bisa diampunkan oleh Allah sebelum dia syahadat dulu. Setelah dia syahadat masuk Islam, baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati begitu. Ya. Wal fasikul fajiru, akan tetapi orang yang fasik yang fajir, yurja kufranuhu bitaubat. Orang fasik, orang fajir tapi dari bangsa muslim. Begitu. Yurja kufranuha, masih ada harapan diampunkan dosanya. Ya, wa kullu bitaubati wan nadamati qabla al-maut, dengan bertaubat dan juga an-nadamah yaitu penyesalan sebelum dia mati begitu. Jadi orang muslim yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan fasik fajir. Dia masih bisa diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama bertaubat kepada Allah, dan yang kedua adalah menyesali perbuatannya sebelum dia mati, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau fasik yang kafir, dia nggak bisa diampunkan dosanya kecuali dia masuk dulu Islam. Udah masuk Islam baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru diampunkan dosanya begitu. Fa in kullu ma'siyatin asluha min asy-syahwat an-nafsaniyah yurja ghufranuha. Jadi setiap dosa yang dilakukan karena syahwat dirinya, maka masih bisa diharapkan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia mau bertobat kepada Allah. Ya. Wa kullu ma'siyatin asluha minal kibar la yurja ghufranuha. Akan tetapi kalau kemaksiatannya itu, kedurhakaannya itu berupa sombong, sifat kesombongan begitu, la yurja ghufranuha, maka tidak bisa diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maksiyatu iblis kana asluha minal kibar, karena kemaksiatan iblis yang pertama dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah itu kesombongan begitu ya. Jadi selama apapun dosa seorang muslim yang dilakukan oleh seorang muslim, selama dia mau bertobat kepada Allah dan dia menyesal atas perbuatannya, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa sombong. Nah, kenapa susah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena maksiat iblis, dosa iblis yang pertama kali adalah kesombongan. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau, sombong gitu. Ya. Jadi apapun dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam yang muslim ini, selama itu berasal dari syahwat,
kemudian dia mau bertobat kepada Allah, maka masih ada harapan untuk diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian haka anna rajulan kana kullama adnaba yaktubu dhanbahu fi diwanin. Dikisahkan ada seseorang setiap dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tulis dosanya di buku. Ditulis dosanya di buku. Dia nggak mau ngelupain dosa dia. Setiap dosa yang dia lakukan ditulis sama dia di buku. Diingat sama dia. Dosa saya hari ini, dosa saya hari ini ditulis. Yauman fa'adnaba yauman dhanban. Maka suatu ketika dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fanashara diwanahu liyaktubahu. Dia ambil itu buku untuk mencatat dosanya. Suatu ketika dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil itu catatannya. Begitu diambil catatannya untuk menulis daripada dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falam yajid fihi, itu catatan dosa dia itu hilang begitu saja. Hilang begitu aja. Yang ada cuman ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah yang mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka adalah orang-orang yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keburukan mereka dengan kebaikan. Saking dia nggak pengen ngelupain dosa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis sama dia itu di buku. Setiap dosa yang dia lakukan ditulis di buku. Maka suatu ketika dia pengen nulis lagi dosa dia dalam buku, itu tulisannya hilang. Seketika tulisannya hilang. Yang ada cuma ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita mengingat-ingat dosa kita, itu dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kan kita ngelupain. Diingat dosa kita, harus diingat biar kita nggak balik lagi untuk melakukan dosa yang sah. Maksudnya begitu. Kenapa kita harus ingat dosa-dosa kita? Biar kita nggak balik lagi untuk melakukan dosa yang sama begitu. Paham ya? Insya. Wa haka an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berjumpa dengan seorang anak muda yang membawa botol yang berisi minuman tahta siyabi, yaitu di bawah bajunya. Jadi diumpetin. Suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab menemui anak muda yang bawa botol minuman. Tapi botol minuman itu diumpetin di dalam bajunya begitu. Faqala Umar ayyuhasyab malladhi tahmilu tahta siyabik. Wahai anak muda, apa yang kau bawa di dalam pakaianmu? Wa kana fiha khamarun. Jadi di dalam botol itu, di dalam bajunya itu ada khamr, minuman keras. Fa khajala syabu ayyakula khamran. Ini anak muda takut mau ngomong khamr, takut. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang tegas dalam menegakkan yaitu hukum-hukum Allah. Pengen ngomong ini khamr takut gua, aduh pokoknya udah merinding dah. Udah merinding, udah gemeteran badannya. Sekujur tubuhnya udah keringetan semua. Wa qala fi sirrihi ilahi la tahjalni inda Umar. Akhirnya di hatinya ini, di hati anak muda, dia bilang begini, ya Allah, jangan sampai Sayyidina Umar tahu apa yang saya bawa begitu. Wala taqdhahni wasturni indahu. Dan saya minta ya Allah, jangan sampai kebuka saya punya aib.
Ya, jangan sampai ketahuan deh ini saya bawa khamr, saya bawa minuman keras, jangan sampai ketahuan sama Sayyidina Umar begitu. Fala ashrabul khamara abadan. Andai kata kau tutupi ya daripada aib saya sampai-sampai Sayyidina Umar tidak melihat dan tidak tahu ya apa yang saya bawa ini itu khamr, saya janji la ashrabu khamra abadan, saya janji nggak bakal mau minum khamr selama-lamanya. Dia janji tuh, dia janji sama Allah di dalam hatinya, ya Allah, kalau nggak ketahuan sama Sayyidina Umar bin Khattab nih, kalau yang aneh bawa ini khamr, aneh janji selama-lamanya aneh nggak pengen minum. Begitu. Summa qala ya Amirul Mukminin. Kemudian anak muda ini berkata, ya Amirul Mukminin, alladzi ahmilu huwa khalun. Ya, huwa khalun. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya yang aku bawa ini adalah sendal. Katanya anak muda. Padahal yang dibawa adalah khamr, minuman. Tapi ini anak muda jawabnya yang dia bawa adalah sendal. Faqala arini hatta araha fakashafaha baina yadayhi. Ya. Tunjukkan kepadaku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sampai Sayyidina Umar betul-betul melihat apa yang dikeluarkan daripada pakaian si anak muda tersebut. Maka ketika dikeluarkan botol tersebut, ya, bingkisan tersebut, ya, bungkusan yang dibawa oleh anak muda ini, begitu dikeluarin, ternyata yang dikeluarkan, yang dilihat oleh Sayyidina Umar adalah sendal. Yang dilihat oleh Sayyidina Umar adalah sendal. Bingung anak mudanya, ya, bingung. Akhirnya dia benar-benar taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia berjumpa dengan Sayyidina Umar, dia bawa minuman khamr, tapi dia takut sama Sayyidina Umar. Kalau ketahuan sama Sayyidina Umar, waduh, bisa dihukum saya. Maka di dalam hatinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, jangan sampai ketahuan sama Sayyidina Umar yang saya bawa ini minuman keras. Andai kata kau tutupi aibku, maka aku berjanji tidak akan minum selama hidupku, selama-lamanya nggak bakal minum. Saya mau taubatan nasuha, nggak pengen minum. Akhirnya begitu dikeluarin itu minuman khamr, bungkusan minuman khamr, ternyata benar berubah menjadi sendal. Yang dilihat oleh Sayyidina Umar adalah sendal. Artinya apa? Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang baru niat pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupi keburukannya. Begitupun sama dengan kita. Ya, maka niatkan terus setiap hari untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang diantara kita ini yang bersih dari dosa. Begitupun sama yang ngomong. Yang ngomong mungkin lebih banyak dosanya daripada yang dengar, begitu. Ya, maka setiap hari kita ini punya cara dari Rasulullah SAW untuk bertaubat. Apa? Perbanyak istighfar. Ya, Astaghfirullahaladzim. Tapi diresapi. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ya, jangan lepas istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Setiap hari. Ba'da Johor istighfar, ya, ba'da asar istighfar, ba'da maghrib istighfar, ba'da isya istighfar, ba'da subuh istighfar. Terus dalam 5 waktu kita salat ini diniatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi saat kita niat bertaubat, Allah cabut kita punya ruh, kita dalam keadaan terhapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, maka likulli da'in dawa'un, kata Rasulullah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wa dawa'u dzunub al-istighfar. Dan obat daripada dosa itu adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, setiap dosa yang kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan kita punya dosa. Dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa hati kita, dosa tangan dan kaki kita. Kita punya dosa, ya.
begitu tiap hari, tiap menit kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang Allah harapkan dari kita adalah yaitu perbanyak istighfar dan taubatan nasuh.